Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala rasul aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Para mitra jasa dan kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat dimana saya berada, yang saya muliakan, semoga semuanya dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak berzikir, menyebut namanya dan menghadirkan di dalam hati kita agar Allah senantiasa menyertai kita di mana kita berzikir dengan lisan dan dengan hati. Yang dengan begitulah insya Allah Allah senantiasa menyertai kita, karena kata Rasulullah dalam hadis kutsinya, wa ana ma'hu hina yazkuruni, bahwa Allah itu bersama hambanya ketika si hamba itu berzikir kepadanya. Maka itu sebagai rasa syukur kepada Allah, mari kita benar-benar memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini yang memang kita banyak dianjurkan untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Di antara zikir utama adalah baca Al-Qur'an. Maka itu pada kesempatan ini pertama saya mengajak kita semua, mari kita sebagai syukur kita kepada Allah, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah, di antaranya dalam baca Al-Qur'an. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan ibadah kita, puasanya, zikirnya, qiyamunya, dan juga sedekahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita memperbanyak baca salawat kepadanya, yang juga kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan tentunya mudah-mudahan selain mendapatkan ridha Allah, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para mitra jasa yang saya muliakan, hari ini kita berada di hari ke-26 Ramadan. Berarti sudah ada di penghujung daripada bulan Ramadan ini. Yang demikian berarti sebentar lagi kita akan ke Ramadan, atau sebaliknya, atau dengan kata lain Ramadan akan meninggalkan kita, sehingga pada saatnya nanti kita tidak akan ketemu lagi dengan Ramadan ini. Maka untuk itu pada kesempatan hari ini saya berwasiat, berpesan, berwasiat untuk saya pribadi dan kita semua untuk benar-benar kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan amaliyah kita, meningkatkan segala amalan kebaikan kita, ya, dari puasanya, qiyamul lailnya, dan juga ya, ibadah-ibadah yang lainnya, supaya dalam waktu yang tinggal sebentar lagi ini benar-benar kita mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berakhirnya Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan sebaliknya tidak menjadi orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Para mitra jasa yang saya muliakan, hidup kita ini tidak akan pernah baik, tidak akan pernah bahagia, bahkan tidak akan pernah mulia ketika kita belum benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum benar-benar kita taat kepada Allah, belum benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu siapapun ingin bahagia, yang ingin hidupnya mulia, maka dalam hal ini
yang harus dimiliki adalah kualitas iman kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah modal kehidupan kita ketika kita ingin benar-benar hidup ini bahagia, hidup ini mulia sebagaimana bahagia dan mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama adalah kita tingkatkan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu untuk kita bisa mencapai keimanan yang sempurna, ketakwaan yang benar yang sungguh-sungguh kepada Allah, ini juga harus kita punya pegangan, punya pedoman, punya panutan yang dalam ini tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya sempurna, yang ketakwaannya sempurna. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ketika kita ingin memiliki keimanan yang benar, ketakwaan yang benar, maka kita seharusnya mengikuti, meneladani, menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini, di mana kita melihat banyak sekali ya kejadian-kejadian atau hal-hal yang menyimpang dari tuntunan agama. Banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat Islam, ya, yang itu sudah terjadi di mana-mana. Yang apabila kita tidak kuat iman kita, tidak mantap iman kita kepada Allah, tidak istiqomah di dalam menjalankan agama ini, maka kita bisa jadi terpengaruh, bisa jadi terkontaminasi dengan keadaan akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Maka agar kita selamat dunia dan akhirat, supaya kita tidak terbawa arus oleh situasi, kondisi zaman yang begitu banyak sekali fitnah yang melanda negara kita, juga yang melanda umat Islam khususnya. Maka dalam hal ini agar kita selamat, agar kita tidak terbawa arus, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita dalam suatu hadisnya, "Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Kata Rasulullah, siapa yang hidup setelah aku nanti di akhir zaman, maka dia akan menemukan fasayara ikhtilafan katsira, penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini prediksi Nabi tadi. Ya. Hal ini sudah banyak terjadi, di mana banyak sekali ya kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan manusia yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi seperti ini Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Maka oleh karena itu supaya kalian selamat, kata Rasulullah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin. Ini adalah petunjuk dari Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kita yang ingin selamat hidup ini, ingin bahagia dalam menjalani hidup ini, maka pegangannya adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat Rasulullah. Nah, maka disinilah pentingnya kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita supaya kita selamat dan tidak terpengaruh oleh kondisi akhir zaman yang banyak penyimpangan ini. Maka oleh karena itu pada kesempatan yang berharga ini, yaitu di mana kita sekarang hari ini di akhir bulan Ramadan, saya sedikit mengajak ingin menyampaikan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, ya. Bahwa di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sunnah dalam hal ini adalah artinya yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
beliau itu begitu sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asr al-awakhir ma yajtahidu fi ghairiha." Rawahu Tirmizi. Bahwa kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yajtahidu, sungguh dia bersungguh-sungguh fi asr al-awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan, tidak seperti sungguh-sungguh di saat-saat yang lainnya. Artinya apa? Artinya Rasulullah orang yang betul-betul gigih, sungguh-sungguh kepada Allah, terutama di akhir bulan Ramadan yang 10 terakhir Ramadan ini. Subhanallah. Ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, bagi kita yang ingin selamat, ingin hidup kita bahagia, maka sunnah Rasulullah ini tentu harus kita ikuti. Harus kita contoh. Ya, yaitu apa? Kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah di akhir Ramadan ini dia betul-betul mengoptimalkan dalam melaksanakan ibadahnya. Sehingga di bulan Ramadan 10 terakhir Ramadan ini ada sunnah Rasulullah, amalan Rasulullah, yaitu apa yang disebut dengan i'tikaf. Ya. Yang ini adalah merupakan sunnah Rasulullah, amalan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, kebiasaan Rasulullah di dalam mengisi akhir-akhir 10 akhir bulan Ramadan ini. Sehingga dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, "Idza jaa akhirul awakhir, idza jaa akhirul awakhir, ahyal lailahu wa aiqadha ahlahu wa sadal mi'zar." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sudah datang akhir 10 akhir bulan Ramadan, beliau itu menghidupkan malamnya itu, dan dia membangunkan istrinya atau keluarganya, dan dia mengencangkan ikat pinggangnya. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika di bulan Ramadan terakhir ini, dia punya amalan yang namanya i'tikaf di masjid. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir ini? Tadi dia menghidupkan malamnya tentu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam ini artinya dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Maka dalam hal ini kita boleh begadang, ya tak? Boleh begadang kalau untuk ibadah. Yang nggak boleh begadang itu kata Omai Rama, kalau tidak ada artinya itu baru tidak boleh, ya kan? Nah, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Jadi kalau untuk i'tikaf di malam hari, kita boleh bergadang. Menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini di bulan Ramadan Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam menghidupkan malamnya ini dengan memperbanyak ibadahnya adalah diantaranya zikir, yaitu dengan memperbanyak zikir, membaca kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah zikir yang dianjurkan kita memperbanyak membacanya. Ya, di mana zikir ini adalah intinya kita minta kepada Allah agar kita, ya, di dalam bulan Ramadan ini yang akan sebentar lagi berakhir, itu betul-betul Allah membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Dalam hal ini tentu mengampuninya dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sehingga makna hadis ini kan, makna zikir tadi itu, Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau ya Allah maha pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah ya Allah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku ini. Jadi ini doa bagi siapapun, ya, yang ingin mengembalikan dirinya kepada fitrah, kepada kesucian seperti semula, agar nanti kita di akhir Ramadan pantas, ya, mendapat gelar Idul Fitri. Maka amalan-amalan yang harus dilakukan di akhir Ramadan ini, ya, dalam i'tikafnya,
ya, dalam mengerjakan itikaf di 10 malam terakhir ini adalah memperbanyak kalimat zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sungguh luar biasa kalimat ini, yaitu kalimat pertobatan kita kepada Allah, di mana kita memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah atas segala salah dan khilaf kita yang pernah kita lakukan. Ini adalah salah satu upaya kita agar kita benar-benar diampuni dosa kita oleh Allah. Ya. Sehingga dengan usaha ini, maka insya Allah nanti akan mengembalikan diri kita kepada kesucian, kepada fitrah kita semula. Kenapa? Ya, karena Allah menyiapkan Ramadan ini kan banyak ya hikmahnya. Di antaranya adalah bagaimana kita ini diberikan kesempatan oleh Allah agar kita bisa mengembalikan kefitrahan kita kepada kondisi semula. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa dengan Ramadan ini diharapkan kita ini yang kotor, banyak dosa, yang pernah melakukan maksiat kepada Allah, melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, penyimpangan kepada Allah, ya, perbuatan zalimkah, perbuatan syirikah, ya, pokoknya berbagai macam maksiat. Maka Allah menghadirkan Ramadan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk manusia, agar manusia bisa mengembalikan jati dirinya kepada kondisi semula, yaitu kembali kepada kesucian, kebersihan daripada dosa-dosa. Para mitra JC yang saya muliakan, jadi kalau kita boleh ibaratkan Ramadan ini kan sebagai dengan segala berbagai macam fungsi dan manfaatnya, di antaranya adalah Ramadan ini Allah siapkan sebagai sarana untuk membersihkan jiwa-jiwa manusia yang kotor. Atau bahasa Arabnya, ini adalah tempat pertobatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu di sini kita dianjurkan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu bersyukur kepada Allah, baik kita yang diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan Ramadan ini, di mana berarti kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan kesucian kita, ya, yang pernah kita nodai. Kan dalam Islam ini sesungguhnya kita ini dulu waktu lahir kan suci. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dari dosa. Sehingga dalam Islam itu tidak ada dosa warisan, ya. Setiap kita yaitu ketika lahir dia bersih dari dosa-dosa. Nah, cuma dalam perjalanan hidupnya nih, ya, banyak orang yang mampir-mampir, banyak orang yang nyimpang-nyimpang, ya, yaitu melakukan perbuatan dosa. Nah, dengan perbuatan dosa inilah yang buat jati diri manusia yang ternyata suci bersih ini menjadi kotor, menjadi ternodai, ya, dengan sebab kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia ini. Nah, kenapa manusia berbuat dosa? Ya, tentu saja penyebabnya karena manusia punya nafsu, ya. Juga faktor lainnya karena ada pengaruh setan yang berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang benar kepada jalan kesesatan, sehingga manusia terjerumus kepada perbuatan dosa. Nah, sehingga banyak manusia berbuat kesalahan. Siapapun, ya, termasuk diri saya pribadi, sebagai manusia tentu kita pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa. Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam, setiap manusia punya khata'un, punya kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab, dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam perjalanan manusia yang banyak yang pernah melakukan dosa ini, supaya manusia kembali kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, maka Allah dengan kasih sayangnya selalu membuka pintu tobat. Pintu tobat itu ada yang sifatnya harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui manusia ini kadang-kadang lalai, kadang-kadang manusia ini tidak bisa memanfaatkan waktu, sehingga banyak kesempatan yang Allah berikan untuk pertobatan ini tidak dilakukan oleh manusia.
Maka Allah dengan kasih sayangnya membuka peluang selama sebulan ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan pertobatan kita kepada Allah. Nah, inilah kesempatan berharga bagi kita orang beriman. Ya, sehingga kita minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan ini. Karena apa? Karena kita ingin dengan Ramadan ini, kita ingin agar kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan jati diri kita, kesucian kita kepada seperti baru lahir tadi. Sehingga dengan Ramadan ini diharapkan kita benar-benar bisa mendapatkan ampunan Allah, yang dengan ampunan Allah inilah Allah akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Ya, maka itulah salah satu hikmahnya puasa Ramadan adalah dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa dasarnya karena iman, wa ihtisaban, dan penuh dengan harap akan mendapatkan ridho Allah, ya, dia juga jaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Artinya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, Allah akan bersihkan dirinya dari dosa-dosa itu. Nah, maka kita bersyukurlah kepada Allah yang hari ini kita bisa dipertemukan dengan Ramadan. Nah, maka tentu dalam hal ini tidak hanya cukup puasa. Maka tadi Rasulullah memberikan amalan atau sunnah Rasulullah, ya, bahwa Rasulullah di Ramadan tidak hanya mengerjakan puasa, bahwa untuk mengembalikan kepada kefitrahan ini, mengembalikan kesucian ini, juga diperlukan selain puasa tadi adalah dengan apa? Memperbanyak mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak kalimat zikir tadi, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, saya pribadi berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua, wahai para mitra JC, untuk kita benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah al-muqsu fil masjid. Kita tinggal di masjid. Tentu saja ini kalau kondisinya kondisi normal. Kalau kondisi sekarang, kita untuk menyelamatkan diri kita, kita boleh beriktikaf di rumah. Di tempat yang selama ini kita jadikan sebagai tempat sholat kita. Ya. Jadi dibolehkan iktikaf di rumah. Yang penting adalah apa? Tadi tuh, malamnya kita hidupkan dengan berzikir kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, dengan memperbanyak kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kondisi sekarang boleh di rumah, ya, atau juga kalau memang masjidnya kebetulan kita pengurus masjid, sangat bagus kita di masjid, ya, tidak banyak orang, ya, tentu saja kita lebih khusyuk nantinya. Kalau di rumah mungkin bisa jadi diganggu sama istrinya kan. Banyak sekali gangguan-gangguan yang kadang-kadang mungkin itikafnya kurang khusyuk. Maka bagusnya, ya, punya tempat khusus di rumah juga, ya, yang kira-kira aman dari gangguan. Nah, maka yang lebih aman lagi tentu di masjid. Para mitra jasa yang saya muliakan, nah oleh karena itu di 10 terakhir Ramadan ini kita harus betul-betul mengamalkan sunnah Rasulullah ini, yaitu apa tadi? Iktikaf, yang kita isi malam harinya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara amalan-amalan atau sunnah-sunnah Rasulullah yang dilakukan di akhir bulan Ramadan ini. Para pemirsa mitra JC yang saya muliakan, tentu yang tidak kalah penting selain iktikaf di malam hari di Ramadan 10 terakhir ini adalah kita menyempurnakan ibadah kita, ya, dengan juga membaca Al-Quran yang lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Kenapa para mitra JC? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini.
tentu bulan ini menjadi bulan kemuliaan. Sehingga bulan ini disebut juga bulan Syahrul Quran. Di bulan ini disebut juga bulan Quran. Kenapa? Karena di bulan inilah Allah menurunkan Al-Quran. Sehingga bulan ini menjadi bulan kemuliaan. Kenapa? Karena ada Al-Quran diturunkan di dalamnya. Nah, maka bagi kita yang ingin memperaih kemuliaan, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berinteraksi ya dengan Al-Quran ini. Kita bersungguh-sungguh apanya? Membacanya, memahaminya, dan tentu mengamalkannya. Inilah cara kita untuk meraih kemuliaan. Karena kalau ingin hidup mulia, maka hiduplah bersama Al-Quran. Apapun ketika ada Al-Quran, insya Allah menjadi mulia. Ya, bulan Ramadan ini mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Contoh lain misalnya kertas suhuf atau mushaf itu, ya Quran lah kalau kita sebut. Kita ya muliakan dia, kita cium dia. Padahal itu kertas. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada Al-Quran. Jadi dalam hal ini, kalau ingin hidup mulia, hiduplah bersama Al-Quran. Subhanallah. Ya, ahli Quran akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Sehingga orang-orang yang hafal Quran itu insya Allah akan dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Jenazahnya pun tidak akan dimakan rayap atau oleh belatung dan lain sebagainya. Itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang hidup dengan Al-Quran atau orang yang menghafal Al-Quran. Maka dalam Ramadan inilah kesempatan buat kita. Kalau ingin kita hidup mulia, maka hiduplah bersama Al-Quran. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti kita bersungguh-sungguh manfaatkan lewat Al-Quran ini, ya, ibadah dengan Quran ini diantaranya adalah membacanya. Yang kata Rasulullah, membaca Quran ini adalah merupakan zikir yang paling utama. Afdhalul zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak fadilah, banyak manfaat, banyak pahala yang didapat oleh orang-orang yang baca Quran. Yang pasti kalau pahalanya itu kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran satu huruf saja, ya, membaca satu huruf dari Quran itu dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sehingga kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan orang yang baca alif lam mim itu satu huruf. Tetapi Rasulullah ngitung menjadi 3 itu alif lam mim itu. Ya. Alif lam mim. Pertama alif dihitung satu huruf berarti 10. Lam 10, mim 10 berarti 30. Itu baru baca alif lam mim saja. Nah, maka bagi kita nih yang sibuk-sibuk, ya, kalau kita sibuk minimal baca alif lam mim setiap hari. Cuma tentu saja terlalu ya, kalau hanya baca alif lam mim doang terus pergi, atau sadaqallahul azim. Ya, jadi jangan juga begitu. Ya, ini adalah gambaran betapa luar biasa balasan orang-orang yang baca Quran. Ya, sehingga semakin banyak yang dibaca tentu semakin besar pahalanya. Maka inilah yang harus kita upayakan agar kita betul-betul mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah. Sehingga dengan membaca Quran yang banyak, maka kita insya Allah akan menjadi untung besar. Sebaliknya orang yang nggak baca Quran berarti dia rugi besar. Maka ini menjadi prinsip kita bahwa kalau kita ingin hidup beruntung besar, hendaklah senantiasa baca Quran. Ya, itu cara kita meraih keberuntungan. Para mitra jasa yang saya muliakan, berzikir melalui Al-Quran adalah di antara hikmah yang banyak itu, di antaranya adalah dengan kita sering baca Quran ini berarti kita mengundang datangnya rahmat Allah, mengundang datangnya berkah dari Allah. Ya, kenapa? Karena Rasulullah bersabda, majatama qaumun yazkurunallah illa hafat alimul malaika wa ghasyatumur rahmah. Kata Rasulullah, tidaklah satu kaum yang di situ mereka berzikir kepada Allah, ya, membaca Al-Quran, dan beriwayat ya tadarusul Al-Quran, mereka bertadarus Al-Quran. Kecuali kata Rasulullah,
akan diliputi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan orang-orang yang membaca Quran. Balasan orang yang membaca Quran, di mana tadi akan didatangkan rahmat, diberikan rahmat oleh Allah. Ilhamat, dan juga diliputi oleh para malaikat. Subhanallah, ya. Maka siapapun kalau yang ini hidupnya ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah, maka yang harus diamalkan adalah senantiasa kita dawam baca Quran. Jadi inilah cara kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan demikian insyaallah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran, maka hidupnya akan penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Kenapa? Karena tadi dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pada kesempatan akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, mari kita betul-betul bersungguh-sungguh ya beribadah melalui Al-Qur'an ini. Siang malam kita baca Quran, di mana saja kita baca Quran. Ya, karena sering sampaikan ibadah di bulan Ramadan tentu berbeda pahalanya dengan di luar bulan Ramadan. Baca Quran hari ini di bulan Ramadan tentu berbeda dengan kita membaca Quran di bulan Syawal nanti atau di bulan sebelum Ramadan. Maka itu mari kita betul-betul isi kesempatan yang tinggal beberapa hari ini dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak baca Quran. Ya, para ibu-ibu barangkali ada yang sampai hari ini belum hatam. Nah, coba ini sekarang dikejar, ditebus. Jangan sampai berakhir Ramadan hatam sekalipun tidak. Walaupun itu bukan target ya. Itu paling tidak menunjukkan kesungguhan kita. Jadi kalau di Ramadan ini, di Ramadan saja nggak pernah hatam, bagaimana di luar bulan Ramadan? Nah, maka itu mari kita raih kemuliaan Ramadan ini melalui Al-Quran, agar kita mendapatkan kemuliaan Ramadan dan juga kemuliaan dari Al-Quran ini. Maka itu selain tadi memperbanyak itikaf di masjid, maka amalan yang harus kita lakukan adalah berzikir dan baca Al-Quran. Ya, siang malam kapan saja, yang dengan begitulah kita insya Allah akan meraih keberuntungan yang besar dari Allah, baik berupa pahala juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para mitra JC yang saya muliakan dan yang tidak kalah penting, amalan yang harus kita lakukan di akhir Ramadan ini jangan sampai kita terabaikan, apalagi sampai kelupaan. Tentu saja adalah kita bersedekah. Dalam hal ini yang wajib adalah zakat fitrah, ya. Yang kata Rasulullah, zakatul fitri tu'matun lil tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitrah itu adalah menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dan menjadi sebagai konsumsi bagi orang-orang miskin. Maka ini menjadi penting bagi kita agar kita membersihkan diri kita selain dengan banyak-banyak membaca kalimat pertobatan kepada Allah, yaitu melalui kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang tidak kalah pentingnya yang bisa membersihkan diri kita adalah dengan kita berzakat fitrah. Bagi yang punya duit banyak tentu zakat mal ya. Nah, bagi kita yang uangnya pas-pasan, cukup dengan zakat fitrah sesuai dengan aturan syar'inya. Itulah amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai bentuk kesungguhan kita kepada Allah, sekaligus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, yang dengan tujuan kita mengamalkan sunnah Rasulullah ini, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kualitas iman yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Yang pasti para jamaah dan para mitra JC, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya seperti imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk meraih itu, kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Rasulullah, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah, ikutilah aku. Maksudnya, amalkan, lakukan sunnah-sunnahku. Maka dengan kalian ikutin aku,
mengikuti, mengamalkan sunnah Rasulullah ini, kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi dengan kita bersemangat ya mengamalkan sunnah Rasulullah ini, di antaranya tadi i'tikaf, ya membaca Quran, dan juga amalan-amalan yang lainnya yang tentu kita amalkan bukan hanya di Ramadan tapi nanti di luar Ramadan, misalnya puasa dan Kamis, ya itu amalan-amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal ini adalah juga qiyamul lail. Ketika kita melakukan itu dalam rangka menyontoh, mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan janjikan kita akan mendapatkan berupa cintanya Allah. Kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kedua, kata Rasul Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu siapapun kita yang ingin dicintai oleh Allah, yang ingin mendapatkan ampunan Allah, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun, kapanpun berada. Wabil khusus sekarang di bulan suci Ramadan, kita mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah, di antaranya i'tikaf. Dan balasan untuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, dalam suatu hadis Rasulullah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia berhak nanti bertempat bersama aku di dalam surga. Subhanallah. Begitu luar biasa balasan pahala untuk orang-orang yang mengamalkan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah. Kita amalkan sunnah Rasulullah. Dalam hal ini adalah amalan-amalan yang bersifat ritual, yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan salah paham. Karena ada orang paham yang namanya sunnah Rasulullah itu hubungan suami istri di malam hari doang. Di malam Jumat terutama. Orang bilang bahwa malam Jumat itu malam sunnah. Nah, ini saya tidak tahu sumbernya dari mana. Padahal tidak pernah ada hadis yang mengatakan malam Jumat itu bahwa kalau kita hubungan suami istri dikatakan sebagai amalan sunnah. Kalau hubungan suami istri kapan saja boleh, ya, bukan hanya malam Jumat. Sunnahnya kapan saja, ya. Tapi yang saya maksudkan sunnah di sini adalah sunnah amalan-amalan yang sifatnya ubudiyah, yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang dilakukan Rasulullah yang berkaitan dengan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi mengakhiri tausiah ini, mari kita hidupkan di akhir Ramadan ini dengan beriktikaf sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, sekaligus sebagai cara kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau itu niatnya, maka tadi Allah menjanjikan pertama akan mendapatkan cintanya Allah, kedua akan mendapatkan ampunannya Allah, dan yang ketiga kita akan ditempatkan di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah fadilah manfaat bagi orang-orang yang mau mengamalkan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali karena waktunya yang batasi kita, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yang baik dari Allah mari kita amalkan, yang salah tentu dari saya mohon saya dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama?